Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk materi kali ini Miss Ayla akan menyampaikan materi mengenai penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya bagaimana? Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Oke, jadi dibulatkan dulu pecahannya ke satuan terdekat. Kemudian selanjutnya baru bisa ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Pecahan soal 42/7 ditambah 59/10. Kira-kira hasilnya berapa? Kita diminta untuk menaksirkan. Kalau ada kata kira-kira itu berarti penaksirannya. Oke, sesuai dengan petunjuknya tadi, dibulatkan dulu pecahannya ke satuan terdekat. Di sini ada dua pecahan campuran. Jadi pecahan yang pertama 42/7. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya pembilangnya kita kalikan 2 dulu, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya 4 ini kita bandingkan dengan 7. 4 lebih kecil atau lebih besar dari 7? Nah, di sini 4 lebih kecil dari 7. Maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 4-nya kita tambah dengan 0. Ya, jadi karena hasil 2 kali pembilang lebih kecil dari penyebut, hasil 2 kalinya 4 lebih kecil dari 7, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Artinya bilangan bulatnya atau angka utuhnya kita tambah dengan 0 ya, jika dibulatkan ke bawah. Selanjutnya berarti 4 ditambah 0, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita bulatkan pecahan yang kedua, yaitu 59/10. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya sama, 9 kita kali 2 hasilnya 18. Kemudian kita bandingkan 18 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari 10? Lebih besar. Jika hasil kali 2 pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bulatkan ke atas. Artinya 5-nya kita tambah dengan 1. Jadi, nah di sini karena hasil 2 kali pembilang lebih besar dari penyebut, nah ini 18 lebih besar dari 10, maka pecahan dibulatkan ke atas ya. Artinya 5 ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1 berapa? 6. Jadi jika sudah kita bulatkan pecahannya masing-masing ini, sudah ketemu pembulatan ke satuan terdekatnya, baru kita tambahkan sesuai dengan soalnya. Jadi 42/7 ditambah 59/10. Hasilnya kira-kira adalah 4 dapat dari sini ditambah 6 sama dengan 10. Jadi kira-kira hasilnya adalah 10. Nanti ini tinggal dimasukkan ke sini ya, hasilnya kira-kira adalah 10.
Oke, coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada soal pengurangan. Itu 12 dikurangi 5 4/19. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, kita bulatkan ke satuan terdekat semuanya. Kita mulai dari angka 12. Nah, di sini 12 sudah merupakan bilangan bulat atau bilangan utuh. Tidak ada pecahannya, jadi sampai di sini saja, tidak usah kita bulatkan 12 ini. Tapi ya, nah yang kita bulatkan yang ada pecahannya, yaitu 5 4/19. Kita bulatkan, caranya sama seperti yang tadi. Pembilangnya kita kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 dibanding 19, berarti 8 itu lebih kecil dari 19, berarti kita bulatkan ke bawah. Artinya 5-nya kita tambah dengan 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. Oke, kalau sudah ketemu bilangan utuhnya, sudah dibulatkan ke satuan terdekat semuanya, baru kita lihat soalnya diminta diapakan. Di sini minta dikurangi, berarti jadi 12 dikurangi 5 4/19. Kira-kira hasilnya adalah 12 dikurangi 5, yaitu 7. Jadi jawabannya adalah 7. Bisa kita pindahkan ke sini 7-nya ya. Oke, kita lanjut coba contoh yang ketiga. Di sini ada soal perkalian. Pecahannya adalah 5 8/9 dikali 8 1/4. Kira-kira hasilnya berapa? Masih sama caranya seperti tadi. Pecahan campuran yang pertama kita bulatkan ke satuan terdekat. 5 8/9 kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya pembilangnya kita kalikan 2. 8 dikali 2 hasilnya 16. Kemudian kita bandingkan 16 ini lebih kecil atau lebih besar dari 9. Oke, lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti kita bulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya bilangan bulatnya ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, pecahan yang kedua ada 8 1/4. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Ini adalah satuan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari 4? Lebih kecil. Jika lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah. 8-nya ditambah 0. 8 tambah 0 hasilnya adalah 8. Nah, di sini sudah ketemu pembulatan ke satuan terdekatnya. Baru kita hitung. Di sini diminta diapakan? Dikalikan. Berarti nanti akan kita kalikan. Jadi 5 8/9 dikali 8 1/4. Kira-kira hasilnya adalah 6 dikali 8. Hasilnya adalah 48. Jadi 5 8/9 kali 8 1/4. Kira-kira hasilnya adalah 48. Ini hasilnya adalah 48. Selanjutnya penaksiran operasi hitung bilangan caca. Ya, teman-teman perhatikan ya penjelasannya. Oke. Ya, hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah, ya, supaya lebih gampang kita ambil dulu angkanya ya. Kita pisahkan angkanya ya. Setelah itu kita bulatkan angka yang diketahui ke puluhan terdekat ya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 12 dan 17. Ingat, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Berarti angka satuannya adalah 2 dan 7. Kita lihat satu persatu. Angka 2 ya, ternyata dia itu lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah ya. Jadi 12 menjadi 10. Sedangkan 7 itu lebih dari 5 ya, dia lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hasil pembulatan 17 adalah 20 ya. Ketika kita sudah tahu hasil pembulatannya, maka kita kembali ke soal ya. Kita pindahkan jadi 10, soalnya penjumlahan ditambah 20 ya. 10 tambah 20 berapa?
30 ya. Jadi 10 tambah 20 kira-kira 30. Maka hasil taksir 12 ditambah 17 kepuluhan terdekat adalah 30 ya. Gampang ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil taksir 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah sama. Kita pisahkan dulu angkanya. Berarti 180 dikurang 117. Lalu langkah selanjutnya kita bulatkan ya, sesuai soal ke ratusan terdekat. Ya, angka yang diketahui ada 180 dan 117. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Ya, coba kita lihat. Ada 80. Ternyata 80 itu lebih besar dari 50 ya, betul ya? Maka kita bulatkan ke atas menjadi 200. Selanjutnya 17. Nah, 17 itu lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Kalau sudah tahu hasil pembulatannya, kita pindahkan. Jadi 200 soalnya dikurangi 100. 200 kurang 100 berapa? 100 ya. Berarti 200 kurang 100 kira-kira 100. Maka hasil taksir dari 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah 100. Wah, sangat mudah kan? Oke. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan teman-teman tanyakan ke Miss ya. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Miss tunggu sampai di jam 8 malam. Tetap semangat, jaga kesehatan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.